dan hasilnya bahkan mencapai angka di 1.124.000. Pertama Wow. kali untuk seri Snapdragon seri 7 nih. Iya. Halo Gadgetizen, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini saya nggak sendiri lagi dan suasananya agak beda lagi, modelnya beda lagi karena kita pakai headset nih. Kita lagi ada di Tune A Studio Kemang barengan sama Mike dari Nerd Review. Hello Mike, how are you today Mike? I'm great, thank Oke. you. Hari ini kita bakal bahas ya. Oh, kita macam-macam. bahas hal-hal seru pastinya dengan suasana yang berbeda. Jadi kita bikin ala-ala podcast nih Mike. Wah, lagi musimnya podcast. Sebenarnya Tuna Studio ini bisa dibilang kolaborasi kita juga ya nih Mike. Yoi. Kolaborasi kita berdua untuk menyediakan apa ya, kayak tempat buat kalian, sarana buat kalian kalau mau ngonten, kalau mau ngonten podcast, review produk itu bisa di sini. Di Tuna Studio namanya ya. Peralatannya sebenarnya lengkap di sini ya. Lengkap. Jadi Tinggal sekalian- datang doang. Kita juga ini lagi pamer sih sebenarnya, lagi pamer alat sebenarnya. Jadi kalau kalian penasaran sama Tune A Studio bisa langsung klik nih yang di bawah ini ada Instagramnya tuneas.studio, langsung akses ke sana aja, langsung kontak adminnya aja. Kalau mau harga diskon DM aja ke adminnya. Pasti kita kasih diskon buat follower Gadget Empire dan followernya Nerd Reviews pasti. Oke, mantap. Oke, hari ini bahasan kita agak sedikit spesial dan pasti ditunggu karena kita mau bahas chipset yang paling baru nih Mike. Diperkenalkan bulan Maret kemarin sama Snapdragon secara global ya. Dan chipset ini masuk resmi ke Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Wuhuu. Ini chipset yang keren banget. Kenapa chipset ini paling ditunggu? Karena chipset ini sebenarnya apa ya, kayak upgrade yang Lumayan dinanti gitu ya. Dan pastinya karena balik lagi ke harga, Mike. Iya. Balik lagi ke harga. Karena kalau udah Snapdragon 8 itu kayaknya wah pasti di atas 10 juta Benar. Kalau Snapdragon 7 udah pasti kayaknya kejangkau nih, lebih kejangkau harganya. Menariknya juga si Qualcomm juga nggak ngaku ini flagship gitu kan. Nggak ngaku juga mid range, tapi katanya high end. High end, benar. Karena ini memang nggak bisa dibilang flagship. Namanya flagship pasti top tiernya ya. Iya, Top tiernya iya. pasti udah ada 8 Plus Gen 2. Dan ini tidak bisa dibilang mid range juga karena masuk ke kelas high end. Iya, performa tinggi lah gitu. Iya, itu yang dijelasin sama Pak Kentos kemarin. Oke, Pak Kentos, mantap. Tapi yang bikin penasaran adalah seberapa signifikan sebenarnya performa dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini. Sebenarnya di depan kita udah ada device-nya langsung yang udah pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan udah dikonfirmasi bakalan hadir resmi di Indonesia. Dia adalah Poco F5. Wah. Tinggal harganya doang. Tinggal belum harganya doang ya konfirmasi. sebenarnya. Yoi. Jadi udah di-announce kalau Poco F5 ini bakalan pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan kebetulan kemarin Mike langsung cobain langsung ya Mike ya. Yoi, Di acara udah beberapa hari hands-on-nya ya? lalu udah coba ya beberapa fitur dan juga performanya lah intinya. Oke, nanti kita dengar-dengar langsung juga nih dari Mike seperti apa performanya. Sebenarnya di kita udah ada si device-nya, tapi gue belum terlalu explore, belum Iya, terlalu nyoba-nyoba secara gamingnya, secara Benchmark sih udah ya. benchmark sih udah lah tipis-tipis, tapi performanya memang belum sempat karena Oke. masih ngantri sebenarnya ngerjainnya. Tapi kita Kejar bahas. tayang, kejar Iya, tayang. lagi kejar tayang. Dan di depan kita ini juga nggak cuman ada si Poco F5, ada beberapa device lain yang mungkin bisa kita bandingkan dari mungkin Iya, dari sisi harganya mirip-mirip atau mungkin ada dari chipset yang Generasi seri lalu 8 lah. yang misalkan generasi lalu. Oke, di sini pembandingnya nih Mike. Gua punya Samsung Galaxy A34 yang gua rasa cocok jadi pembanding karena Galaxy A34 ini dirilis harganya 5 juta lebih, hampir 5.999 lah. Iya. Dan dia pakai chipsetnya di Dimensity 7000 berapa ya? Coba aku lihat dulu. Kalau urusan chipset ini suka lupa-lupa ingat. Oke, untuk si Samsung Galaxy A34 ini dia pakai chipsetnya Dimensity 1080. Nah, ini nanti kita akan compare juga secara performanya. Kemudian di sini ada Vivo V27 5G dan dia pakai Dimensity 7200. Dia harganya lumayan, Mike. Ini harganya agak tinggi nih, Agak sekitaran tinggi, 7 jutaan. Gua rasa si Poco F5 ini pasti di bawahnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita dari sisi performa juga akan kita bandingkan. Sama di sini ada handphonenya Mike nih. Boleh cerita Mike, Oh iya, handphone lu ini. Mike. Ini daily driver gue sendiri. Ini HP yang ada di Indo, yaitu Sony Xperia Pro I. Tahu keluaran akhir 2021 sih. Cuma Oke. baru masuk pasaran tuh 2022. Udah agak telat, dia masih pakai Snapdragon 888 Plus Oke. 5G. Snapdragon 888 Plus Iya. dan ini boleh Jo dibandingin. Iya, dibandingin lah ya kita. Dan ini boleh dong kita bandingin sama Iya. Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini ya Mike ya. Boleh. Boleh. Oke, kita ngomongin dari sisi spesifikasinya dulu nih. Kalian bisa lihat langsung di tabelnya spesifikasinya. Kalian bisa lihat sekarang Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini udah pakai
chipset yang mirip-mirip dengan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi dia udah punya satu performance core atau bukan performance core ya, satu Iya, core gede kan ya. Iya, core yang paling besarnya dan dia udah pakai seri X2 malah. Oke, mantap. Oke, jadi terus di performance core-nya sebenarnya ada jadi setupnya itu 1 plus 4 plus 3 ya. Oke, Jadi jadi 8 core. Oke. 1 plus 4 plus 3. Jadi ada 4 performa core dan 3 efisiensi core. Bener nggak ya? Coba aku intip dulu. Oke, jadi Mike, si chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini kalau gue lihat langsung dari spesifikasinya, dia udah pakai satu core utama ya, main core itu pakai Cortex X2. Cortex X2 udah pasti yang digunakan di Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga. Dan tapi yang bedanya clock speednya aja sih sebenarnya. Clock speednya sedikit lebih rendah, dia 2,9 kalau nggak salah. Kemudian ada 3 core untuk performance core-nya, dia pakai Cortex A710 dan 4 efisiensi core A510. Jadi ini setup chipsetnya pakai 1 plus 3 plus 4. Ini setup yang sama yang dipakai di Snapdragon 8 Gen 1 dan Snapdragon 8 Plus Gen 2 juga. Cuma biasanya perbedaan utama antara chip yang flagship dan nggak flagship itu di grafik sih, bukan masalah CPU biasanya. CPU-nya agak turun di clock speed-nya. Memang secara secara fabrikasinya sama, secara basisnya juga sama, tapi yang berbeda adalah di GPU-nya nih. Kalau GPU-nya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya di Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini udah pakai GPU yang memang di atas Snapdragon. Kalau kita ngomongin seri terdahulu yang pernah kita coba itu Snapdragon, kita taruhlah kalau yang 7 itu 732G terakhir gua pakai. Dia di atasnya karena dia udah pakai Snapdragon udah pakai Adreno 725 ya. Sedangkan di flagshipnya sekarang pakai Adreno 730. Kalau kita bandingin juga sama Snapdragon 870 sebenarnya seri 8 juga, ini justru di atasnya nih Mike. Dari sisi spesifikasinya. Bentar, tadi yang 730. Sorry. Oke. Tadi Snapdragon 8 Gen 2 ya? Snapdragon 8 Gen 1 kita bandinginnya sama 8 Gen 1. Bandingin sama Gen 1. Oke. Nggak, kalau yang 8 kita Gen parkirin 1, kita comparein sama punya lu dulu deh, Snapdragon 888 Plus. Oh iya. Oke, kalau kita comparein sama Snapdragon 888 Plus dari sisi GPU-nya dulu deh. Oke, sebenarnya Snapdragon 888 Plus ini dia pakai Adreno 660 kan? Iya benar. Itu udah berapa tahun lalu dan ternyata pas dicek di Antutu dia performanya di bawah si Adreno 725 ini. Iya benar. Jadi secara improvement generation over generation dia udah kayak sekenceng flagship GPU 2 tahun lalu. Oke, gue ini lagi langsung lihat hasil 3D Mark-nya nih Mike, kalau gue dibandingin. Jadi kalau dari hasil benchmark pakai 3D Mark Wildlife, kalau kita bandingin Snapdragon 888 Plus yang di Sony tadi sama Snapdragon 7 Plus Gen 2, performanya bahkan meningkatnya lumayan loh, 40%. Lumayan banget ya. Oke, jadi itu dari segi spesifikasinya memang dari segi di atas kertas nih Mike. Kalau kita ngomongin 7 Plus Gen 2 ini, mungkin cocok nggak ya di harga di atas 5 juta menurut lo? 5 jutaan itu sweet spot sih menurut gue. Sweet spot kayak kalau ada manufacturer lain selain Poco yang harganya 6 juta pun selama HP-nya proper bisa ya. Bisa. Karena tadi balik lagi ya. Di sini kita udah bandingin beberapa benchmark, nanti kita akan share juga perbandingan beberapa benchmark ya. Kita akan lihat performa benchmark dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini kalau dibandingkan sama Snapdragon 888, kemudian sama beberapa smartphone Dimensity yang harganya mungkin di atasnya Poco F5 ini. Oke. Tapi sebelum kita bagiin benchmarknya Mike, gua mau tanya dulu mengenai experience lu nih sebenarnya. Kan kemarin lu sempat hands on ya. Sempat hands on, baru lu sempat nyobain gaming performance sama kamera performance-nya nih. Udah pasti sih. Iya. Nah, menurut lu pada saat experience di hands on itu kayak gimana Mike? Dari sisi performanya dulu. Gue sih nggak expect tadinya kayak gue nganggep remeh gitu. Kayak sebenarnya ini 7 Plus Gen 2 ini apaan sih gitu. Kayak depannya kan seri 7 kan. Selama ini gue kalau pakai HP ya biasanya pakai chipset flagship gitu yang seri 8. Jadi kayak jarang pakai yang seri 7. Terakhir juga apa sih 765G, terus ada 732G. Secara GPU nggak ada yang memuaskan gitu. Beberapa generasi terakhir ya. Apalagi 732G itu agak mengecewakan sih menurut gue secara graphics performance. Tapi pas gue coba cek main Genshin, biasanya HP-HP seri 7 ini medium aja udah agak nge-lag. Medium aja udah berat ya. Udah berat. Apalagi kalau lu set grafisnya di mentok ya. Iya. Mentok.
Pokoknya gue kemarin cuma nyoba 2 game sih, Mobile Legends udah jelas mau setting rata kanan juga kencang banget lah itu, nggak ada masalah lah ya. Mau pakai high frame rate segala macam oke lah. Tapi Genshin tuh biasanya yang berat tadi. Gue coba settingan highest. Oh paling rata kanan Rata juga? kanan, 30 fps. Actually masih bisa playable, masih jalan gitu. Very comfort lah ya. Comfort. Masih ada stuttering dikit. Stuttering. Tapi yang penting cukup adem. Maksudnya mungkin nggak lebih 38 derajat suhunya. Gue main 15 menitan gitu. Iya. Jadi secara efisiensi dapet dan juga performanya oke juga. Nggak bisa dibandingin sama flagship ya, kayak 8 Gen 2 gitu. Tapi kalau dibandingin sama experience lo biasa main di daily driver lo gimana? Panas sih kalau 888. Makanya gue nggak install game di sini banget. Berarti 7 Plus Gen 2 ini bisa lo bilang aman lah ya kalau buat orang yang suka main game. Apalagi game-game 3D yang berat kayak Genshin ini masih oke. Gue rasa jadinya kayak nggak perlu ngeremehin lagi seri 7 sih. Ketika ada HP second Snapdragon 88 Plus gitu tadi yang triple 8 Plus harganya 4 jutaan, terus ada Poco F5. Mungkin kalau ngejarnya cuma pure performa doang mendingan langsung Poco aja gitu. Poco F5 aja. Daripada beli flagship 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu. Jadi ya yang suka nahan beli flagship kayaknya agak geser nih kayak ke Poco F5. Tapi memang ya ada aspek lain selain performa. Lagi tadi Mike bilang kalau memang ngejar dari performanya ambil ini, tapi ada beberapa aspek lain dari produknya sendiri ya. Kalau gue kemarin juga kayak ngetes kamera segala macam ya. Kalau bandingin sama flagship ya jauh gitu. Memang ada bedanya karena yang dipakai terutama modul kameranya beda. Iya, ini kan sensor cuma setengah inch kan, 64 megapiksel, maksudnya juga bukan yang paling class leading atau apa gitu. Dan kamera utamanya kan cuma ada 2 di sini. Ada yang ultra wide sama kamera sensor utama tadi gitu. Sedangkan beberapa merek HP lain udah pakai yang sensor 18 megapiksel juga yang lebih gede gitu. Dan ya kayak flagship beberapa rata-rata udah pakai dua kamera yang sensornya dua-duanya gede. Kalau ini kan satu 64 megapiksel, satu lagi 8 megapiksel wide, satu lagi makro ya. Kadang dipakai kadang enggak. Tapi kalau kita bandingin juga Mike sama V27, setup kameranya sebenarnya sama. Jadi di V27 ini dia pakai 50 megapiksel malah. Di sini udah 64 megapiksel. Cuma mungkin 50-nya lebih bagus kali ya. Mungkin lebih bagus hasilnya. Dan balik lagi V series gue akuin sih. Gue jujur masih pakai ini sampai sekarang. Dan ini performa kamera baik itu foto atau video bisa dibilang masih di atasnya. Cuma kalau tampilan juga jauh lebih bagus sih. Maksudnya kalau looks ya. Kalau ini tuh ya throwback ke F series, how F series should be gitu kan. Should be. Maksudnya ya HP simple, nggak usah pakai macam-macam, bahannya plastik aja, polimer kan kayak ini. Frame-nya juga, sampai frame-frame-nya juga polimer kan ini. Benar. Jadi kayak sederhana banget gitu, nggak ada curve screen, nggak ada apa-apa. Yang penting dia bisa terjangkau. Performanya kenceng gitu. That's the point. Oke. Jadi menurut lu sendiri kalau dari segi experience-nya kemarin untuk sisi performa sama kameranya, kalau misalkan ini di harga 5 jutaan menurut lo oke sih. Worth to buy lah ya. Worth to buy. Mungkin kan Om Bud tadi aku lihat udah tes foto-foto juga kan ya. Sebenarnya udah oke kan gitu. Udah oke sebenarnya. Kita bahas udah oke dari segi bokehnya juga dia bisa processingnya bagus. Terus AI HDR-nya juga ya bisa dynamic range bisa naiknya lumayan signifikan. Terus gue juga sempat bawa ini ke pantai sebenarnya Mike. Terus gue rekam, gue bandingin sama si Samsung juga Galaxy A34 dan hasilnya to be honest Poco F5 lebih bagus. Kapan hari coba film simulation-nya juga sih. Dia ada beberapa feature like kalau kamera Fuji kan ada film simulation kan. Benar. Dia ada built-in-nya gitu. Ada filternya. Gue belum coba nih, Mike udah coba. Berapa fiturnya berarti agak baru ya, bisa dibilang baru ya. Iya lumayan. Jadi kayak ya bisa dapet feel hipster aja lah gitu. Gue coba tapi beberapa shot low light juga actually pretty good kok. Maksudnya nggak banyak noise walaupun detailnya kurang lah. Siap. Oke, sekarang kita langsung aja Mike ke yang ditunggu sebenarnya adalah performa dari benchmarknya sendiri. Kita bandingin nih. Kita udah tes untuk benchmark pakai versi 9. Di sini untuk Poco F5. Kita udah coba nih hasil benchmarknya ada di 885 ribuan. Wah, bahkan ini di atas Sony Xperia Pro AI gue nih bahkan. Di atas dari Snapdragon 888 Plus-nya ya. Jadi ini versi 9-nya 885. Kalau kita bandingin sebenarnya sama beberapa smartphone lain dengan chipset MediaTek, gue juga udah sempet coba. Secara GPU ini juga nggak bisa main-main loh. Ini dikasihnya 340 ribu di sini. 340 ribu. Sedangkan Adreno 660 yang ada di Snapdragon 888 itu cuma sekitar 300
320 ribuan lah. Jadi actually improvement lah. Improvementnya lumayan. Oke. Cuma ya berharap Poco beneran bisa ngasih apa ya namanya ya, kualitas board yang gak kaleng-kaleng lah kali ini buat effort. Jangan sampai terulang lagi seperti dulu gitu. Oke, dulu sempat ya Poco F series ya terutama Poco ya. X sih dulu. Oh X ya. X3 Pro sama X3 biasa. Oh X3 yang NFC. Kemarin yang lumayan lagi viral, banyak yang rusak terus diganti baru. Iya, terus orang matotin HP. Iya, sengaja matotin HP biar dapat baru. Nah, kayak di seri ini mungkin mudah-mudahan ya nggak akan terjadi lagi kayak gitu dan kita bisa lebih comfort lagi lah pakai handphone ini untuk jangka waktu yang lama. Oke, itu untuk benchmark V9 dan ini hasil benchmark V10-nya tadi gue juga udah sempet coba dan hasilnya bahkan mencapai angka di 1.124.000. Wow. Pertama kali untuk seri Snapdragon seri 7 nih bisa ngelebihin 1 juta sih, luar biasa. Luar biasa emang. Jadi ini agak sedikit mengejutkan ya, mengagetkan buat kita semua. Gua terutama dan lo juga pasti Mike kalau Snapdragon wow sampai angka 1.000 dan ini juga kalau kita bandingin sama smartphone lain nih kayak yang pakai Snapdragon 888 Plus terus pakai Dimensity dengan harga setaranya lah bisa dibilang ini jauh lebih unggul. Tapi balik lagi memang dia balik lagi ke F series ya Mike yang benar-benar ngehadirin performa yang maksimal ya. Iya. Oke. Semoga sih yang lain juga ikut kepanasan lah gitu. Sama-sama dia pakai ini harganya juga. Kan itu Transsion Group lagi coba menggebrak pasar Indonesia sekuat-kuatnya kan itu. Benar. Kita harapin Infinix mungkin bakal ada saingannya gitu, bikin kan keren kan. Iya benar. Yang keseneng kan sebenarnya kita sebagai pengguna smartphone. Benar. Kita semua yang senang. Mereka saing-saingan, kita yang senang sebagai market diuntungkan. Kita yang diuntungkan dapat handphone performa tinggi, harganya bersaing. Wah, itu sih oke banget. Nah, balik lagi Mike sebenarnya karena ini sebenarnya harganya juga belum di-announce. Katanya sih harusnya bulan-bulan ini. Gue belum dapat undangan pastinya nih tanggalnya berapa nih. Cuman kita juga sama-sama masih penasaran. Kita tebak harga dulu aja deh Mike. Kira-kira ya menurut lo, kan lo udah coba, udah tahu sendiri kalau si Poco F5 ini pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, terus dari segi layarnya juga udah oke karena dia pakai AMOLED 120 Hz, terus ya dari kameranya juga udah oke, baterai chargingnya juga oke semua. Gua rasa ini handphone kayaknya menurut gua sih itu ada di range kisaran 5 jutaan. Tapi menurut lo berapa ini Mike? Untuk harganya? Yang versi 256 GB ya. Mungkin gue bisa sekitar 4999 lah. Pasti Poco juga berusaha untuk bikin ini seterjangkau mungkin kan gitu. Pasti benar. Ya, jadi mungkin kayak harga 4999 tuh harga yang oke sih. Iya. Benar. Gue udah coba tapi belum coba secara performa segala macamnya. Cuman karena gue udah coba beberapa smartphone kayak Galaxy A34, terus gue nyobain juga si Vivo V27 yang harganya di atas 6 juta, maksudnya 5.999 dan yang ini bahkan hampir 8 juta. Gue rasa 5,299 itu harga yang masih oke. Sebenarnya di bawah 5,5 juga masih oke ya. Kayak 5.499 itu batas atas sih menurut gue. Batas ya. atas. 5.299 oke, 4.999 mudah-mudahan ya Mike ya. Bung Andi tolong didengarkan suara-suara kita nih, semoga harganya bisa terjangkau dan bisa bisa menjangkau semua Poco fans di Indonesia ya. Oke. Soalnya nggak butuh banyak bonus juga sih kita. Iya benar. Pakai F4 ini. Maksudnya kayak secara cooling mungkin juga nggak butuh eksternal gitu. Benar. Karena cukup efisien kita lihat. Oke, kita jump in langsung aja ke conclusion ya, ke kesimpulannya aja. Menurut lo Mike, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini hadir di Indonesia di Poco F5. Kesimpulannya menurut lo gimana nih Mike? Pertama, affordable. Wow. Efisien dan ya ini adalah flagship killer intinya. Flagship killer. Jadi kesimpulannya sih nggak panjang-panjang, the real flagship killer bisa jadi ada di sini. Tapi kita ngomongin dari sisi performa ya. Dia bukan membunuh flagship yang ada sekarang, tapi flagship setahun 2 tahun lalu gitu. Oke. Jadi kayak opsi untuk orang-orang yang tadinya pingin beli flagship lawas, mendingan
langsung ini aja gitu. Oke. Solusi yang bagus ya, terutama buat kita para pengguna smartphone yang pengen pakai smartphone dengan performa paling kencang, fitur-fiturnya juga oke, tapi harga masih cukup terjangkau ya, Mike ya. Oke, jadi itu dia obrolan kita hari ini nih mengenai Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang bakalan segera hadir di Poco F5. Kita nggak sabar ya semua pengen nyobain Poco. Ini sekilas aja sih. Sekilas Pasti aja. Nanti kan reviewnya keluar juga kan. Benar. Karena review lengkapnya nggak boleh ditayangin dulu, Mike. Oh iya, masih embargo ya. Embargo, ditahan-tahan. Kita bahas di Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya aja dulu. Tapi semoga ini sedikit mencerahkan rasa penasaran kalian dari hasil ngobrol kita. Kita juga udah sempat compare juga dari segi performa dengan beberapa smartphone lain yang ada di sini. Semoga kalian suka dengan videonya. Gua say thank you sama lu dulu, Mike. Udah hadir di sini dan udah bahas bareng mengenai Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini. Pokoknya kritik, saran, komentar kalian kita masih tunggu di bawah. Kalian jangan silakan lupa juga mendang-mending guys. Silakan mendang-mending karena mendang-mending itu wajib, Mike. Kita harus compare, kita harus bandingin sama sebelah. Mantap. Kita harus banding dulu. Mending mana? Nah, mending Snapdragon enggak sih? Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Budi pamit. Gue Mike dari Nerd Reviews. Oke, jangan lupa follow IG juga, IG-nya Gadget Empire dan IG-nya Nerd Review juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you guys. Bye-bye.